Hai Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Kali ini aku lagi berada di pameran Satu Indonesia, tepatnya di Menara Astra. Dan kali ini aku mau mereview Xiaomi 14T yang penerus dari tipe sebelumnya, yaitu Xiaomi 13T. Kalau untuk varian, ada dua varian ya. Yang pertama RAM 12256, harganya 6.499.000. Kemudian varian yang kedua di RAM 12 512 GB, harganya 6.999.000. Nah, yang mau aku review kali ini warna Titan Black di varian 12 256 GB. Kalau sama Xiaomi 13T kemarin, aku jagoin banget untuk kualitas kameranya. Dan sekarang Xiaomi 14T ini lagi-lagi collab dengan Leica. Jangan skip videonya karena wajib nonton sampai habis. Kalau untuk tampilan dusnya ini masih sama ya, seperti Xiaomi 13T yang dominan dengan warna putih. Tampilan dusnya ini simple tapi tetap elegan. Untuk isi paket penjualannya, yang pertama ada handphone, kemudian ada buku panduan, dan ada buku garansi. Sudah dapat softcase yang cukup tebal ya bahannya. Kemudian ada kabel USB Type-C, ada kepala adaptor 67 watt, dan ada SIM injektor. Frame dan back covernya ini berbahan polikarbonat, finishingnya ini doff dan tidak mudah meninggalkan sidik jari. Bodinya tipis ya, jadi nyaman digenggam. Kalau soal kamera sih sebenarnya aku kurang suka ya sama tampilannya, karena selain terlalu besar dan menonjol, desain kamera seperti ini menurut aku kesannya kurang berasa gitu flagshipnya. Terdapat 4 modul kamera yang collab dengan Leica Vario Sumilux. Dengan kamera utama 50 megapiksel, sensornya Sony IMX906. Kamera telefotonya 50 megapiksel, kemudian kamera ultrawide-nya 12 megapiksel dan ada satu flash. Sisi kanannya ini ada tombol volume dan ada tombol power yang ada tekstur bergaris. Sisi atasnya ada AR blaster, kemudian lubang mikrofon. Sisi kirinya kosong ya. Bagian bawahnya ada lubang speaker, lubang charger Type-C, lubang mic, dan ada SIM tray yang jenisnya dual nano SIM. Dimensi panjangnya 160,5 mm, lebarnya 75,1 mm, tebalnya di 7,80 mm, dan beratnya di 195 gram. Ukuran layarnya di 6,67 inch dengan jenis layarnya ini udah AMOLED ya. Resolusinya 2712 x 1220 piksel. Kerapatan pikselnya di 446 ppi. Kalau untuk refresh rate-nya ini maksimal di 144 Hz. Dan untuk peak brightness-nya bisa sampai 4000 nits. Jadi aman ya kalau dipakai di luar ruangan. Kalau untuk tampilan bezelnya ini masih sama ya, seperti Xiaomi 13T. Setiap sisinya ini simetris dan bezelnya ini super tipis banget. Kemudian juga sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Kalau untuk jenis speakernya ini sudah menggunakan stereo speaker yang berada di bagian bawah dan satunya lagi di bagian earpiece-nya. Kemudian kalau untuk kualitas suaranya ini bagus ya, nggak cempreng, dan kualitas bass-nya juga memuaskan. Yuk langsung aja kita coba dengerin. Chipset yang dipakai ini MediaTek Dimensity 8300 Ultra dengan sistem operasi HyperOS dan menggunakan Android 14. Kalau skor Antutunya ini mencapai 1.291.000-an.
Kapasitas RAM-nya di 12 GB dengan jenis RAM LPDDR5X, sedangkan untuk penyimpanan internalnya di 256 GB dengan jenis internal UFS 4.0. Kapasitas baterainya di 5000 mAh dengan pengecasan 67 Watt Hypercharge. Pas aku cas selama 40 menit, baterainya ini nambah 88%. Kalau untuk pemakaian sehari-hari seperti 1 jam menonton YouTube, baterainya berkurang 7%. Untuk 1 jam scroll TikTok, baterainya berkurang 8%. Kemudian untuk 1 jam bermain Mobile Legends, baterainya ini berkurang 14%. 1 jam untuk bermain PUBG Mobile, baterainya berkurang 15%. Dan 1 jam untuk bermain Genshin Impact, baterainya berkurang 23%. Untuk permainan Mobile Legends, settingan yang didapat ini frame rate-nya ultra dan grafiknya juga di ultra. Pas dimainin ini lancar, nggak ada frame drop ya. Kualitas grafiknya juga cakep, dan untuk suhu handphonenya sih terbilang normal, nggak ada panas yang berlebihan. Selanjutnya aku juga coba bermain PUBG Mobile dengan settingan tertinggi di HDR Extreme. Pas dimainin lancar, no delay, respon giroskopnya juga smooth banget. Kualitas grafiknya memuaskan, enak gitu di mata. Kalau untuk suhu handphonenya standar ya, nggak ada panas yang berlebih. Yang terakhir aku juga coba main Genshin Impact. Settingannya ini bisa sampai di tinggi 60 fps dengan grafik yang stabil. Tapi kalau memakai grafik yang tinggi ini akan menguras baterai yang banyak ya. Saat aku mainin ini kualitas grafiknya tidak turun dan grafik gambarnya pun enak di mata. Suhunya pun terbilang normal ya. Tapi saat permainan lebih dari 30 menit suhunya agak sedikit meningkat. Oh ya guys, sebelum kita ke fitur, aku juga mau kasih info nih kalau Xiaomi ini berani kasih garansi selama 24 bulan, update OS-nya 4 tahun, kemudian security patch-nya 5 tahun. Nah, kalau untuk fitur EA-nya sama ya seperti yang ada di website. Udah cukup lengkap tapi harus update sistem dulu. Fitur EA pertama adalah ringkasan EA. Jadi kalau artikel yang panjang terus males gitu buat baca, kita bisa pakai fitur ini supaya artikel yang panjang jadi lebih simple. Lalu ada subtitle EA. Jadi fungsinya ini untuk menerjemahkan kalimat yang didengarkan dan kita juga bisa pilih bahasanya. Di sini aku pilih bahasa Indonesia yang akan diterjemahkan ke bahasa Inggris. Oke guys, selanjutnya ada interpreter EA. Sebenarnya ini fungsinya sama aja ya, seperti subtitle EA, tapi yang membedakannya di sini diterjemahkan secara langsung. Seperti ini guys contohnya. Lalu yang terakhir ada circle to search. Jadi di sini kita bisa menelusuri barang yang ada di Google. Tinggal tahan aja tombol home-nya, terus lingkari barang yang akan kita cari. Sebenarnya kalau untuk fitur EA-nya ini masih ada sketch to image yang sama seperti di Samsung ya guys ya. Tapi pas aku coba ternyata belum bisa. Mungkin karena belum update atau nanti ada update susulan, aku juga nggak tahu guys. Nah kalau buat teman-teman ada yang tahu nih boleh komen aja di bawah ya. Xiaomi 14T ini tentunya sudah IP68 yang artinya sudah tahan air dan juga debu. Ketahanan airnya ini bisa sampai kedalaman 2 meter selama 30 menit. Dan nggak ketinggalan juga, Xiaomi 14T ini sudah ada fitur NFC yang tentunya sangat berfungsi ya buat kalian yang suka berpergian. Misal lagi di stasiun mau top up saldo tapi ngantri, atau hanya sekedar mau cek saldo aja. Nggak perlu khawatir, tinggal kalian tap aja di bagian belakang dan untuk responnya cukup responsif. Untuk kamera depannya Panasonic ya, yang memiliki resolusi 32 megapiksel. Kalau untuk resolusi video kamera depannya di 4K 30 fps, 1080p pada 30 dan 60 fps, dan 720p hanya pada 30 fps. Kalau untuk kamera belakang, resolusi kamera utamanya di 50 megapiksel yang menggunakan sensor Sony IMX906. Kamera telefotonya di 50 megapiksel dan kamera ultrawide-nya di 12 megapiksel. Untuk resolusi kamera video belakangnya ini di 4K pada 24, 30, dan 60 fps, kemudian 1080p pada 30 dan 60 fps, dan 720p hanya pada 30 fps. Kalau untuk fiturnya ada Pro, kemudian film, video, foto, ada potret, dokumen, dan untuk fitur lainnya ini cukup banyak ya. Mulai dari kamera malam hingga mode sutradara.
Oke guys, ini aku menggunakan resolusi 4K di 30 fps. Jadi ini aku pengambilan videonya di luar ruangan ya untuk kamera belakangnya. Kualitasnya seperti ini. Kemudian ini resolusi yang kedua di 1080p pada 60 fps. Kualitasnya sama-sama bagus ya dengan yang 4K. Untuk resolusi yang paling rendah di 720p pada 30 fps. Jadi mentok di 30 fps saja. Belum bisa sampai 60 fps ya. Oke guys, ini aku menggunakan resolusi yang paling tinggi di 4K pada 30 fps. Kualitasnya seperti ini. Kemudian ini aku menggunakan resolusi 1080p pada 60 fps. Kualitasnya seperti ini. Oke guys, sekarang aku merekam video di resolusi yang paling rendah di 720p pada 30 fps. Jadi belum bisa sampai 60 fps ya. Mentok di 30 fps saja. Yeah, I spit raps like a heart attack. Fast, fatal, hard impact. Past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and packs. I back up my actions. Fact, don't ask, grab reactions. Jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused. Call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose. Pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now. Y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out. Remember, you're discreet out. Get ready for defeat now. I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change. Don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change. Everybody stays the same. So be different, make a name, like huh? a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I march until it's over. I'm just like a soldier. I keep on moving forward. Oke guys, itu dia tadi review lengkap dari Xiaomi 14T. Kalau menurut aku sih ini performanya nggak turun ya dari Xiaomi 13T. Mulai dari kameranya yang menghasilkan foto detail, warnanya juga tajam. Kemudian untuk main game juga ini kenceng banget. Apalagi ketahanan baterainya nih, aku suka banget ya guys ya. Ngecasnya cepet tapi ngabisinnya lama. Cuman satu aja sih minusnya, dari segi desainnya, terutama desain bagian kameranya guys, aku kurang suka ya, karena kalau ini dibikin lebih simple lagi kayak Samsung gitu, nggak neko-neko, pasti jadi lebih gagal lagi nih handphone. Oke deh teman-teman, terima kasih ada nonton, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you on next video, bye-bye.